Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini, kami ajak Anda bergabung bersama dengan Bapak Ujat Sudrajat, Kepala BPBD Kabupaten Tangerang, Banten. Selamat siang, Pak Ujat. Selamat siang, Mbak. Pak Ujat, ini kondisi yang diterima laporannya saat ini seperti apa, Pak? Kabarnya banyak kerugian yang dialami oleh masyarakat akibat banjir ini. Iya, jadi banjir ini diakibatkan pertama oleh cuaca buruk ya, hujan lokal ditambah juga hujan dari hulu. Kan Cidurian ini hulunya ada di Gunung Halimun Salak ya. Jadi dari hulu dengan di sini berbarengan sehingga meluapnya kali Cidurian. Nah, sebagaimana yang sudah diberitakan bahwa ada tanggul tanah itu yang jebol gitu kan. Sementara kondisi di sebagian perumahan ini ada di bawah aliran air sungai itu, sehingga kemarin sudah dilakukan penutupan pembuatan tanggul kembali oleh pengembang perumahan, kemudian sudah selesai dan dari tadi malam sudah dilakukan penyedotan dengan menggunakan 2 mesin sedot yang cukup besar. Jadi kondisi saat ini memang masyarakat masih mengungsi, kemudian BPBD kerjasama juga dengan instansi terkait, dengan Puskesmas, Dinas Kesehatan, dan juga Dinas Perumahan dan Pemukiman untuk menyediakan toilet khusus atas permintaan dari warga, Mbak. Oke, Pak Ujat, kabarnya masyarakat yang rumahnya terendam banjir atau merugi akibat adanya banjir ini mulai terserang penyakit, Pak. Apa betul seperti itu? Ya, ada tadi malam sampai dini hari saya komunikasi dengan petugas yang di lokasi dari puskesmas setempat. Ada yang gatal-gatal 1-2, tetapi yang kebanyakan itu kelelahan karena akibat kurang istirahat barangkali seperti itu, Mbak. Oke, kemudian antisipasi apa yang disiapkan, Pak, untuk menangani warga-warga yang terserang penyakit gatal-gatal dan juga flu ini, Pak? Antisipasinya Puskesmas, Dinas Kesehatan standby di lokasi untuk melayani warga yang memerlukan layanan kesehatan. 24 jam standby di lokasi, kemudian juga air bersih, sarana air bersih, kemudian sampai siang ini akan rencana kita kirim bantuan unit untuk mobil toilet, Mbak. Oke, Pak Ujat, tadi kan Bapak sudah mengatakan bahwa BPBD sudah melakukan penyedotan terhadap air banjir begitu di sana. Nah, untuk kondisi saat ini apa masih tergenang banjir juga atau sudah mulai surut seperti apa, Pak? Masih tergenang banjir, ada penyurutan tetapi belum signifikan ibaratnya karena air sungai juga masih tinggi dan dengan air yang begitu luas yang banjir di situ, sehingga ini akan efektif kalau misalkan kali Ciduriannya permukaan airnya turun seperti itu, Mbak. Oke, apakah sebelumnya juga pernah terjadi banjir seperti yang saat ini terjadi, Pak, di Tangerang, Banten? Oh, sebelumnya kalau untuk lokasi yang sekarang di Sukamulya ini, kalau kondisi banjir yang ini baru kali ini memang banjirnya cukup besar. Sebelumnya tidak pernah separah ini gitu, Mbak. Ini karena permukaan air kali Cidurian memang begitu lumayan tinggi, hujan berbarengan dari hulu dan di sini. Oke, Pak, ini kan sudah terjadi banjir yang seperti ini juga tadi dikatakan baru pertama kali terjadi. Mungkin antisipasinya ke depannya seperti apa ya, Pak, supaya tidak terjadi lagi seperti ini, apalagi kali airnya masih tinggi tadi Bapak katakan. Ya, supaya tidak lagi terjadi tentu nanti setelah misalkan selesai banjir ini, kita akan dengan dinas terkait, kita cek kembali aliran kali Cidurian ini di mana-mana yang di sebelah mana yang katakanlah apabila ada penyumbatan atau apa, ya tentu ke depannya barangkali ya normalisasi kali ini sebagai salah satu jalan tercepat untuk bisa menanggulangi banjir ini. Hanya kalau kondisi saat ini kan airnya masih tinggi, tentu kita hanya bisa mengamati dulu, dan kebetulan saya juga sudah koordinasi dengan pimpinan, dengan dinas terkait termasuk Bina Marga untuk bagaimana ke depan setelah pasca ini apa-apa yang bisa kita lakukan dalam rangka untuk penanggulangan banjir. Oke, Pak Ujat, tadi Pak Ujat katakan warga saat ini masih mengungsi. Tempat pengungsian yang disediakan ini seperti apa dan ada berapa banyak warga yang mengungsi di tempat pengungsian? Masyarakat yang mengungsi ada di
di tempat saudaranya di situ. Kemudian juga kita siapkan tenda, ada juga di fasilitas sosial, musola atau apa gitu kan. Tadi malam juga saya sampaikan tadi, saya ke lokasi dan melihat keperluan warga. Salah satunya adalah alas untuk tempat tidur, dan hari ini saya komunikasi juga dengan BPBD Provinsi Banten untuk minta bantuan alas untuk kasur untuk tempat tidur dan untuk melihat juga kebutuhan dapur umum. Dan hari ini kita dorong lagi bantuan logistik untuk tambahan keperluan dapur umum di lokasi. Oke, Pak Ujat, kan mungkin yang perlu disoroti juga adalah rumah warga yang terdampak banjir. Ini perhatian khusus adakah Pak? Karena kerap kali terjadi pencurian ya Pak di daerah-daerah yang mungkin rumahnya terendam banjir seperti itu. Adakah penjagaan khusus Pak di daerah tersebut? Oh iya, tadi malam juga saya bertemu dengan teman-teman dari kepolisian, dari Polsek Balaraja. Jadi ada yang ditugaskan khusus di situ untuk membantu juga keamanan warga di komplek perumahan itu, Mbak. Jadi insya Allah mudah-mudahan aman. Oke. Nah, mengenai logistik Pak yang dibutuhkan oleh warga di tempat pengungsian, ini mungkin ada kebutuhan atau barang-barang apa Pak yang masih dibutuhkan warga? Yang masih dibutuhkan warga kalau untuk sembako, untuk kebutuhan dapur umum, insya Allah aman kebutuhannya karena dari kami dan juga dari Dinas Sosial juga sudah membantu. Tetapi hasil kunjungan saya kemarin itu ada untuk anak-anak yang masih kurang, untuk makanan anak-anak itu Mbak. Oke, baik, perlu disoroti. Baik, terima kasih Pak Ujat Rudrajat sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Selamat siang Pak. Terima kasih, selamat siang Mbak.